kala, Santiago bersama seluruh rakyat Mangan itu menyingkir ke belakang kampung ini. Di sana terdapat sebuah batu yang disebut Batu Bakara. Di sanalah dia bertahan dengan seluruh masyarakat Mangan itu biar aman katanya. Dalam pengungsian itu, Belanda belum mengakui bahwa Santiago kalah karena belum menandatangani buku kontrak panjang itu. Maka Belanda merubah siasat. Siasatnya adalah Belanda memerintahkan kepada kedua pemberani, satu dari Tabukang Utara, satu dari Tahuna. Dari Tabukang Utara bernama Babuhanggima, dari Tahuna bernama Sasebo. Diutus oleh Belanda untuk membujuk Santiago, bahkan menipu Santiago supaya boleh turun dari pengungsiannya dan dibawa ke Tahuna. Apa yang terjadi? Setelah mendengar omongan daripada kedua pemberani itu, maka Santiago berpikir, benar atau tidak ini? Kata omongannya adalah begini, ditipu kan? Santiago, kami sangat menyesal di ketika Anda berperang melawan Belanda, cuma Anda sendiri, kerajaan Mangan itu. Sekarang Belanda sudah pulang ke negaranya dan tidak lama lagi mereka akan kembali. Untuk itu, marilah kita bersatu. Seluruh raja-raja atau pemberani-pemberani yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangi dan Talaut, termasuk Sitaro dan Talaut, mari kita bersatu untuk memerangi Belanda apabila mereka datang lagi. Sehingga Santiago menerima tawaran kedua pemberani itu dan dibawa ke markas Belanda di Tahuna. Sekarang ini Kodim. Sampai di sana, Santiago langsung dibawa, dituntun masuk ke dalam markas Belanda karena kosong. Sampai di dalam benteng pertahanan atau markas Belanda itu sudah dikepung oleh tentara Belanda. Santiago ditangkap, dibujuk, dipaksa. Santiago tetap menolak, dia tetap pada pendiriannya. Apapun yang terjadi pada diriku ini, saya tidak mau menandatangani buku kontrak panjang tersebut. Kalau kau tidak menandatangani buku kontrak panjang ini, maka Anda harus menerima hukuman mati. Saya sudah katakan, apapun yang terjadi pada diriku ini, saya tidak akan menandatangani. Untuk itu, hukuman mati yang pertama diberikan kepada Santiago. Kalau versi lain tidak ada itu, ini versi mengenai itu. Santiago diikat seluruh tubuhnya dengan batu, lalu ditenggelamkan di Tanjung Maselie, yang Tanjung Panjang di sana. Dari dahulu sampai sekarang dikenal. Setelah ditenggelamkan, tentara Belanda menuju ke darat ke pantai Pelongan Akembali yang banyak rumah di sana. Mereka heran dan kaget. Kok kenapa Santiago sudah dalam pengejaran tentara Belanda lagi? Padahal sudah ditenggelamkan. Ini penjelasan ini nanti mengarah ke Bataha kan. Santiago ditangkap lagi dan dibawa ke markas Belanda di Bungalawang Tahuna dan langsung dibujuk, dipaksa untuk menandatangani buku kontrak panjang itu. Santiago tetap tidak mau. Karena tidak mau, Santiago harus menerima hukuman mati yang kedua, yaitu pemerintah Belanda memerintahkan kepada tentaranya untuk menurunkan meriam dari kapal, lalu dipasang di pantai Bungalawang. Santiago disuruh jongkok atau tiarapkan kira-kira di pantai Bungalawang, lalu mulut meriam itu dimasukkan ke lubang anus, saya tidak tahu istilah lain, tidak meledak itu meriam. Kembali pemerintah Belanda membujuk Santiago
tekenjo ini buku kontrak panjang, supaya Anda sudah tidak lagi masuk dalam hukuman mati yang selanjutnya. Santiago sudah katakan, saya sudah bilang, apapun yang terjadi, saya tidak akan menandatangani buku kontrak panjang. Inilah Santiago. Apa hukuman mati yang ketiga? Pemerintah Belanda memerintahkan kepada tentara Belanda turunkan 1 drum bensin ke pantai Bungalawan, lalu Santiago dimasukkan ke dalam drum bensin, lalu dibakar. Jangankan baju, sehelai rambut pun tidak terpasang. Ini cerita berdasarkan kisah nyata, bukan rekayasa. Dan ini bukan cerita dongeng atau legenda. Ini adalah benar. Dia selamat dari ancaman hukuman mati yang ketiga itu, tetap dibujuk dipaksa. Karena tidak mau, terpaksa Santiago digantung pada sebuah pohon yang bernama pohon ketapang di pantai Bungalawan Tahuna. Kurang lebih setinggi 30 meter. Bukan 3 menit atau 3 detik, 3 hari Santiago bertahan di tiang gantungan. Baru tutup usia. Tutup usia dalam usia 48 tahun. Setelah Santiago mati di tiang gantungan, oleh pemerintah Belanda, Santiago sudah kalah dan mereka dengan leluasa menandatangani buku kontrak panjang itu, dan itu pertanda Santiago sudah kalah, dan inilah tanda tangan daripada Santiago. Pada sore hari, pemerintah Belanda kembali lagi ke markas Belanda, lalu mengadakan pesta pora karena kemenangan. Pada jam 12 malam, oleh saudara-saudaranya dan secara umum masyarakat Manitu menggali kuburan Santiago, lalu diangkat, dibawa ke sini. Kalau Persilain mengatakan Santiago kepala di sini, kuburannya di sana, itu suatu hal yang tidak benar. Santiago utuh dibawa ke tempat ini untuk prosesi pemakaman. Mengapa dikatakan begitu? Kalau diakui oleh masyarakat Manganitu, yang benar di atas benar adalah kepala raja pertama kerajaan Manganitu yang bernama Tolosan, benar di atas benar. Kepalanya dipancung di Enheratu Tahuna oleh pemerintah Portugis dan Spanyol, bukan Belanda, karena dianggap adalah mata-mata dari pihak Portugis dan Spanyol. Jadi berselisih paham di situ. Versi lain mengatakan Santiago kepala di sini, tetapi kalau versi mengenai itu mengatakan itu tidak benar. Yang diakui oleh mana itu adalah kepala raja pertama, kakek dari Santiago. Setelah ditemukan mayat Santiago, langsung dibawa ke sini, dikandung masuk, dimakamkan di halaman istana, walaupun sudah habis dibakar oleh tentara Belanda. Tetapi karena sudah dini hari dan situasi masih dalam pengejaran tentara Belanda, maka para leluhur kita buru-buru mayat ini disinggahkan di Tanjung Kecil ini yang bernama Nento untuk dimakamkan di sini sampai sekarang ini. Jadi kira-kira inilah garis besar daripada sejarah perjuangan leluhur kita Raja Santiago.